Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Sebelum kita beristirahat dari aktivitas kita seharian ini, kita mau berkumpul di dalam ibadah Victory in Prayer pada malam hari ini. Nah, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, kalau kami boleh berkegiatan seharian ini, Tuhan, Engkau boleh menyertai kami, itu semua berkat anugerah dan kebaikan-Mu ya Bapak. Kalau sebentar sebelum kami beristirahat, kami mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui ibadah VIP pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang boleh berkati, tutup bungkus kami, buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang boleh kami dengar pada malam hari ini boleh bertumbuh dan menjadi buah yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita mau katakan bukti kebesaran-Mu. Kita mau katakan Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan
yang baik, kami bersyukur buat malam hari ini. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah Victory in Prayer VIP. Kami percaya ada sesuatu yang baru yang Tuhan nyatakan bagi kami. Kami bersyukur kami di antara kami ada yang sudah tiba di rumah. Kalau sepanjang hari ini kami dalam kegiatan pekerjaan, studi, kuliah, apapun, Tuhan sudah memberkati kami. Kalaupun ada di antara kami yang sedang dalam perjalanan dan mereka juga hadir pada malam hari ini dalam ibadah VIP, Tuhan memberkati. Buat saudara-saudari kami yang baru pertama kali hadir menemukan channel ini, Tuhan juga memberkati. Kiranya channel ini, ibadah online kami malam hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saatnya Tuhan berfirman bagi kami. Bicaralah Tuhan bagi kami sekalian. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tanpa terasa kita akan mengakhiri bulan Oktober. Dan bulan Oktober di Gereja Bethel Indonesia sebagai bulan misi. Maka kami juga GBI Batu Penjuru juga menjadi bagian dari tema besar ini untuk terlibat dalam pelayanan penginjilan. Dan penginjilan yang kami lakukan ya sederhana melalui kesaksian hidup kita sekalian. Tetapi mari kita buka terlebih dahulu Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dengan jelas kita ditetapkan untuk menjadi saksi. Ya. Kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan untuk menjadi hakim. Sehingga kita dengan mudah menghakimi banyak orang. Menghakimi teman-teman kita. Menghakimi orang-orang yang berada di sekitar kita. Menghakimi sahabat dalam satu gereja, dalam satu pelayanan. Setiap kegiatan, apalagi sekarang nih mau menjelang Natal, panitia Natal sudah sibuk mempersiapkan Natal 2023 dan tahun baru 2024. Ya, sudah barang tentu ada beberapa orang yang tampil jadi hakim. Inilah salah, itulah salah, harusnya begini, harusnya begitu. Ya, harusnya nggak boleh begini, harusnya begini. Nah, jadi hakim. Jadi kita dipanggil untuk jadi saksi, bukan jadi hakim. Dan kita dipanggil juga bukan untuk jadi pembela. Yesus tidak perlu dibela. Kekristenan tidak perlu dibela. Ya. Kekristenan itu akan Yesus sendiri yang bela. Yesus Allah kita nggak perlu dibela. Allah sendiri akan membela dirinya. Yesus yang akan sendiri membelanya. Gereja nggak perlu dibela. Gereja akan dibela oleh kepala gereja yang bernama Yesus. Nggak perlu bangun bentuk ormas, kelompok-kelompok yang mengatasnamakan pembela. Ya, kita ini dipanggil jadi saksi. Kalau panggilan jadi advokat, jadi hakim, jadi pengacara, ya puji Tuhan. Ya, contohnya Bapak Pendeta Joko Prianto, Gembala GBI Batu Penjuru di Pontianak. Contohnya siapa lagi? Pak Jontor Banureak, pembela, advokat. Itu bagus, itu jadi berkat. Tapi jangan kita ini ya orang Kristen dikit-dikit bela atas nama agama, bela atas nama Allah, bela atas nama Tuhan. Tidak. Kita dipanggil jadi saksi. Nah, kalau dipanggil jadi saksi, dia harus mengalami dulu. Ya. Dia harus melihat, ya, merasakan, ya, apa yang dia alami, ya, lalu dia mengatakan saksi. Ada orang Kristen katakan, wah, saya nggak punya kesaksian, saya nggak pernah punya pengalaman hidup, ya, nggak punya pengalaman yang luar biasa, yang hebat, enggak. Ya, salah.
Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau hari ini boleh ada, itu sebuah kesaksian. Kalau hari ini kita sudah selesaikan tugas kita, kewajiban kita, ya sepanjang hari, dan kita boleh tiba dengan selamat di rumah, berjumpa dengan keluarga, kumpul dengan keluarga, itu sebuah kesaksian. Besok pagi kita bangun di hari yang baru, itu sebuah kesaksian. Andai kata nggak bangun lagi gimana coba? Itu sebuah kesaksian. Anak-anak sehat, ya makan cukup, sekolah dengan baik, bahkan ada anak-anak kita yang sudah sekolah di luar kota. Tuhan pelihara, itu sebuah kesaksian. Kalau kita sedang sakit dan Tuhan belum menyembuhkan secara tuntas sakit kita, kita masih mengalami kelemahan, tapi kalau kita masih kuat sampai hari itu sebuah kesaksian. Dan itu dipakai untuk bisa menarik orang untuk kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti Yohanes, ya Injil Yohanes 4 ayat 39 tentang perempuan Samaria yang bersaksi kepada orang-orang di kotanya. Berbondong-bondong orang cari Yesus, ketemu Yesus, percaya kepada Yesus hanya gara-gara satu orang wanita berdosa. Hanya gara-gara ya kesaksian yang dialami oleh perempuan itu sehingga banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Jadi pada kesempatan malam hari ini kita nggak bisa katakan, oh saya nggak bisa bersaksi, saya bukan lulusan sekolah teologi, saya bukan lulusan sekolah Alkitab, saya bukan pendeta, saya bukan penginjil. Salah. Kita semua dipanggil jadi saksi. Ya, dipanggil jadi saksi dengan cara apa? Dengan menceritakan pengalaman kita. Dulu saya sakit, saya sembuh. Itu disaksikan. Dulu saya ya nggak bisa ngomong. Sekarang saya bisa ngomong dengan baik. Itu sebuah kesaksian. Dulu rasanya saya nggak mungkin masuk di kampus di mana saya sekarang kuliah. Tapi puji Tuhan, saya bisa masuk. Kata ya Samuel Semi Senin dalam khotbahnya VIP pada 2 bulan yang lalu. Wah, itu sebuah kesaksian, ya. Jadi gitu malam ini Bapak Ibu di bulan misi ini dan kita akan mengakhiri bulan Oktober ini, nggak usah muluk-muluk mikir-mikir bagaimana cara bersaksi. Contoh perempuan Samaria, dia bercerita tentang pengalaman hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu sebelum kita tutup ibadah kita malam hari ini. Bapa di surga, ada banyak di antara kami yang takut, nggak berani, ya, cemas, khawatir kalau kami bersaksi. Bahkan ada di antara kami bingung untuk menginjil bagaimana caranya. Tapi malam hari ini Tuhan mengajar melalui pengalaman hidup kami bisa menginjil dengan kesaksian kami. Berikan kekuatan, kemampuan untuk kami bicara. Bibir dan lidah kami mengucapkan kata-kata tentang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang mau katakan apa, hamba Tuhan sekali berapapun yang katakan Yesus itu bukan Tuhan dan Juru Selamat, masa bodoh. Yang kami tahu Tuhan Yesus benar-benar Juru Selamat, Tuhan bagi kami. Dan kami mengalaminya sendiri. Bukan kata orang, tapi kami mengalami. Dan itulah yang akan menjadi bahan untuk kami menginjil, untuk kami memberitakan Injil kepada banyak orang. Berikan kemampuan, hikmat, kepintaran, kepandaian, ilmu yang kami terima selama ini. Otak kami dipakai untuk kami bisa menjadi saksi. Berkati seluruh jemaatmu untuk menjadi saksi. Bawa 1 jiwa minimal datang kepada Tuhan. Dan kami percaya gereja kami akan dipenuhi dengan banyak jiwa-jiwa baru. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Mari kita naikkan satu pujian terlebih dahulu sebelum saya tutup dengan doa berkat. Kita mau katakan hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku. Jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi hidupku
Gereja Bethel Indonesia sebagai gereja pusat sinode kami, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat GBI yang terpilih, Tuhan juga berkati dengan staf yang sudah dibentuk sampai ke Badan Pekerja Daerah, sampai ke perwakilan wilayah dan sektor, berkat Tuhan berlimpah. Sehingga ini di bulan misi, di bulan ini benar-benar terwujud. Gereja Bethel Indonesia banyak menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan pakai hamba-hambamu, lembaga-lembaga, yayasan-yayasan yang ada di bawah Gereja Bethel Indonesia, baik di kota besar, kota kecil, desa, di pesisir pantai, di hutan, di gunung, di lembah, bahkan di luar negeri. Tuhan berkati. Berkati juga Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Batu Penjuru, Bapak dan Ibu Gembala Senior, Bapak dan Ibu Gembala, dengan staf pelayanan, penata layan, penatua, diaken, para aktivis. Tuhan juga berkati. Sehingga kami juga boleh melihat panen jiwa terjadi di gereja kami. Banyak jiwa dibawa kepada Tuhan. Ibadah-ibadah, baik ibadah online, onsite, dipenuhi dengan banyak jiwa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk rencana kami untuk memperluas lahan parkir kami. Kami percaya Tuhan berikan yang terbaik, dana yang terbaik. Gedung ibadah kami yang perlu juga direnovasi, kami percaya Tuhan sediakan, cukupkan segalanya. Jemaat Tuhan yang sudah terlibat dalam mitra misi, baik mitra daya, mitra doa, mitra dana, diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Di akhir ibadah ini tidak lupa kami berdoa untuk panitia Natal dari gereja kami, panitia Natal 2023 dan tahun baru 2024. Tuhan juga memberkati agenda yang sudah dipersiapkan. Tuhan berkati. Natal kami tinggal 2 bulan lagi. Cukupkan dananya, tepat pada waktunya. Terima kasih. Sebentar kami akan istirahat tidur dalam penyertaan Tuhan, dalam anugerah Tuhan. Maka kami akan melanjutkan aktivitas kami malam ini. Tuhan tolong, ada yang lembur, ada yang baru berangkat bekerja, Tuhan juga berkati. Mereka yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah mereka masing-masing juga dalam penyertaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada, kedangkan tanganmu dua-dua. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun engkau pergi, engkau ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Bersama kita katakan, amin.